Bang Usman mungkin tadi setelah membacakan permohonan PK-nya tadi seperti apa? Ada berapa poin, mungkin ada berapa alasan yang dibacakan di ruang sidang tadi? Ada sekitar 5 ya alasan tadi yang kami bacakan terkait dengan pemohon PK Ismail Marzuki. Ya, yang pertama begini, soal kehilafan hakim itu karena menggabungkan atau menyamakan ya unsur mendistribusikan atau mentransmisikan. Ya, kita tahu bagaimana unsur itu dalam surat keputusan bersama 3 menteri itu ada pembeda secara spesifik ya. Kemudian dalam undang-undang ITE juga demikian. SKB 3 menteri mengatakan bahwa unsur mendistribusikan itu tidak dapat digabungkan walaupun sifatnya alternatif dalam pasal 27B, pasal apapun ya dalam undang-undang ITE itu terkait dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan itu nggak bisa digabungkan karena ada pembeda secara spesifik. Nah, dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, majelis hakim itu berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan dari Mail Ismail Marzuki ini telah memenuhi unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Nah, tapi tidak diuraikan secara spesifik yang mana unsur membuktikan, yang mana unsur mentransmisikan, digabung. Nah, ini dalam SKB 3 menteri mengatakan hal demikian adalah tidak benar. Karena apa? Hakim dalam memutuskan perkara berkenaan dengan ITE itu harus dibedakan. Misalnya perbuatan ABC adalah bagian dari unsur mendistribusikan, perbuatan EFG adalah bagian dari perbuatan mentransmisikan gitu. Karena sifatnya adalah terbagi 2. Yang pertama, sifat mendistribusikan itu adalah sifat yang harus wajib di-upload ke publik atau diposting ke media sosial sehingga banyak pihak yang melihat. Nah, dalam konteks ini percakapan antara Mail dan Reza Gledis ya adalah percakapan yang sifatnya pribadi, private. Itulah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya bahwa karena percakapan itu maka dia bertolak belakang dengan unsur karena tadi pembedanya di situ. Mentransmisikan adalah percakapan antara satu lawan satu, itu mentransmisikan. Mendistribusikan adalah di-upload ke media. Nah, kalau demikian faktanya adalah bahwa itu adalah percakapan dalam konteks pribadi, maka tidak bisa disamakan dengan unsur mendistribusikan. Seharusnya hakim dalam putusannya adalah mengatakan, oh kalau dengan fakta ini berarti yang terbukti unsur mentransmisikan. Itu poin pertama. Poin yang kedua ya, soal makna ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Nah, ada 3 perbuatan di dalam putusan PN, putusan PT, putusan kasasi. Ada 3 perbuatan yang dinilai oleh hakim sebagai perbuatan akan melakukan pencemaran dan atau akan membuka rahasia. Apa 3 perbuatan itu? 1, bahwa Mail mengirim pesan atau gambar glowing booster cell yang narasinya di dalam situ ada bisa hancur kredibilitas Reza, gue jamin. Terus yang kedua, perbuatan yang kedua dinilai oleh hakim sebagai perbuatan akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia adalah karena ada kalimat just info ya, Kaniki sudah pegang semua produknya Dr. Reza yang overclaim sama nempel-nempel stiker. Perbuatan yang ketiga, ada kalimat atau pesan yang dikirim oleh pemohon PK Mail kepada saksi Reza Gledis. Kalimatnya begini, oh ya dok, oh ya dok, Kaniki sudah pegang semua, bukan satu lagi apa tuh? Oh ya akan speak up soal kedekatan dengan waria tubles. Nah, 3 perbuatan ini yang kemudian dinilai oleh Hakim PNPT adalah sebagai bagian dari perbuatan akan mengancam atau akan membuka rahasia. Saya ngasih tahu Anda misalnya,
just info ya Bang, saya sudah pegang semua informasi, saya sudah pegang semua produk Abang. Lah, terus kalau dengan kalimat saya pegang, saya menyampaikan itu, mana kalimat mengancamnya? Mana kalimat yang akan membuka rahasia? Lalu dengan kalimat itu, rahasia apa yang akan terbongkar? Kan nggak ada. Tidak dijelaskan juga dalam putusan Hakim PNPT itu apa rahasia yang akan terbongkar dengan 3 perbuatan yang dilakukan oleh pemohon PK ini atau Mail. Ya, kalimat just info, Kaniki akan speak up soal kedekatan dokter dengan waria tubles. Apa korelasinya kalau kalimat itu kemudian disampaikan oleh secara pribadi? Apa terancam jiwanya atau ada ancaman pencemaran di situ? Just info ya, Kaniki mau speak up soal kedekatan Reza dengan waria tubles. Pertanyaan hukum yang seriusnya, ada apa dengan waria tubles ini? Kan tidak dijelaskan juga dalam putusan. Nah, itulah yang kemudian kami bilang bahwa putusan ini hilaf. Hakim tidak membedah secara krusial bagaimana kalimat-kalimat narasi itu ya digabungkan dengan unsur pasal 27B, apakah terpenuhi atau tidak, itu tidak dipertimbangkan. Hanya kemudian tiba-tiba bahwa pemohon PK mengirim 3 gambar glowing booster cell. Ya begitu ya di putusannya, mengirim 3 gambar glowing booster cell dengan kalimat bisa hancur kredibilitas Reza Gladys. Kemudian Mail mengirimkan pesan kepada Reza Gladys dengan kata-kata just info, Kaniki akan speak up tentang kedekatan dokter dengan waria tubles. Oh ya dok, kalimat satu lagi, oh ya dok, kalau Kaniki sudah pegang semua produk yang nempel-nempel stiker dan overclaim, apa urgensinya dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Sampai hari ini kami nggak tahu rahasia apa yang akan terbongkar kalau kalimat itu tidak dilontarkan. Sampai hari ini nggak tahu apa rahasianya. Apakah dengan kalimat itu Reza Gladys akan diketahui oleh publik, oh ternyata dia adalah bagian dari, dalam tanda kutip ya, bagian dari mafia skincare. Kan tidak terbongkar juga sampai hari ini. Nah, itulah yang kami sampaikan dalam memori PK itu, bahwa putusan hakim itu mengandung kehilafan. Demikian. Poin mana ya menurut tim kuasa hukum Nikita ini membuktikan kalau tidak ada unsur pemerasan? Karena Nikita kan didakwa atas pemerasan di media elektronik. Poin mana yang dibuktikan dari tim kuasa hukum kalau tidak ada pemerasan? Diperjelas lagi dok. Jadi gini, ya makna pasal 27B itu, karena dia ada poinnya, pasal 27A huruf B, ya huruf B itu kalimatnya saya kurang ini, tapi kira-kira begini kalimatnya, ya dengan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap informasi elektronik, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena pemerasan itu masuk kalau di pasal 27B dengan tujuan mendapat keuntungan. Hakim sendiri sudah mempertimbangkan dalam putusan itu bahwa Mail ini 1 rupiah pun tidak pernah mendapat uang. 1 perak. Mail tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dituduhkan. Bahkan hakim sendiri bilang dalam putusannya bahwa Ismail Marzuki dalam rangka melakukan perbuatannya itu tidak mendapat apapun dari objek uang yang 4 miliar itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang dibilang melakukan pemerasan sementara uangnya sama sekali tidak ada sama dia? Nah, itulah yang kami bilang, unsur yang paling penting di situ adalah ancaman melakukan pencemaran atau ancaman membuka rahasia. Poin B-nya untuk tujuan mendapat keuntungan. Maka masuklah itu kalimat-kalimat pemerasan itu. Tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan, baik uang, harta benda, atau menghapuskan piutang. Nah, semua ini tidak terpenuhi. Tidak mendapat uang, tidak mendapat harta, tidak ada utangnya, tidak pernah dihapuskan dengan kalimat 3 tadi itu. Lalu yang menjadi dasar pemidanaan terhadap Mail ini sebenarnya apa? Gitu. Dan kami bilang, sampai hari ini pencemarannya apa? Kalau kalimat just info Kaniki mau speak up, kalimat oh ya dok sudah pegang semua
produknya, nempel-nempel stiker, kalimat bisa hancur dan segala macam itu, apakah itu bisa dimaknai sebagai sebuah ancaman melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu dulu, baru nanti kemudian masuk ke unsur untuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini saja tidak terpenuhi, apalagi dengan fakta bahwa Mail itu sama sekali tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari hasil yang dituduhkan itu. Gitu. Itu yang paling krusial sih sebetulnya. Mungkin Bang Gali, Pak Andi atau Bang Saruli mau menambahkan terkait benar gak sih kalau ada bantahan nggak kalau tidak ada pernah kolaborasi antara Mail dengan Nikita untuk pemerasan ini? Mungkin pembuktiannya seperti apa sih penjelasannya? Ya, begini ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Usman tadi itu sendiri sudah cukup ya dan sangat jelas sekali. Namun sedikit saya tambahkan ya bahwa dalam suatu perbuatan pidana itu ada namanya unsur subjektif, ada namanya unsur objektif. Ya, unsur objektif ini adalah tindakan. Ya, tindakan seperti tadi apa-apa yang disampaikan Mail, kedekatan dengan 2017 dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian di situ ada niat. Niat itu yang berkaitan memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti tadi apa yang disampaikan Pak Usman bahwa memang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi. Itu satu ya. Dan kedua, nah terkait kalimat atau narasi kedekatan dengan waria tubles, pertanyaannya apakah waria tubles ini adalah merupakan suatu rahasia? Ya, atau itu hanya pernyataan biasa. Kalau misalnya orang dekat dengan waria tubles, pertanyaannya bahwa apakah itu bisa disebut bahwa itu kalau orang dekat dengan waria tubles itu suatu aib atau rahasia, ya kan? Itu dulu, ya kan? Kalau misalnya dia menyampaikan sesuatu informasi, apakah itu merupakan suatu ancaman? Nah, semua apa yang disampaikan Mail di situ tidak disertai dengan permintaan. Tidak pernah dia melakukan permintaan. Bagaimana mau dikatakan bahwa di situ ada ancaman untuk ya kan mendapatkan keuntungan? Dan faktanya dalam putusan hakim juga seperti disampaikan Pak Usman tadi bahwa memang itu tidak sepeser pun tidak mendapatkan keuntungan. Nah, terus bagaimana dengan syarat pemidanaan ini? Ya kan? Bahwa satu pasal itu harus semua unsurnya terpenuhi. Ya kan? Ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Kalau itu perbuatan pidana, terus apa akibat hukumnya? Maka seharusnya dilepaskan atau dibebaskan. Seperti itu. Itulah yang menjadi dasar utama sehingga Mail, ya kan, dalam hal ini pemohon PK yang diwakili oleh kami dari KPK, karena adanya menurut kami dengan jelas setelah kita teliti bahwa ada kehilapan hakim yang nyata. Itu aja dari saya mungkin. Ada tambahan? Seperti apa untuk apa terakhir deh mungkin untuk membuktikan nyatakan kalau kekhilafan hakim itu nyata, apa upaya dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani ini? Begini, kalau masalah pembuktian itu sebenarnya ya pertama-tama ya itu sebenarnya sudah diurai di pengadilan negeri ya, sudah disampaikan dengan jelas ya kan, bukti itu patah-patah itu sudah menjadi perdebatan. Nah, kalau untuk sekarang ini ya kan untuk membuktikan itu maka kita akan menghadirkan ahli untuk menjelaskan bahwa apakah misalnya perbuatan seperti ini adalah masuk salah satu unsur apa tidak. Contoh misalnya kedekatan dengan waria tubles ini, apakah ini merupakan satu rahasia ataukah hal yang biasa saja di umum? Kalau misalnya si A dekat sama si B, dekat waria tubles, apakah itu merupakan aib atau rahasia? Nah, kalau itu bukan aib atau bukan itu rahasia, tentunya tidak menimbulkan akibat ketakutan. Nah, saya pikir begini juga ya, karena kita ini kan kalau ahli hukum itu kan memang kan diharapkan berpikir secara kritis ya kan, harus berpikir kritis. Nah, artinya apa? Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat bahwa yang namanya ancaman harus nyata dan pasti dan menimbulkan rasa ketakutan luar biasa kepada korban. Nah, kita lihat bersama. Kalau misalnya hanya dikatakan bahwa mau speak up kedekatan saudara dengan waria tubles, apa namanya waria tubles, ya kan? Seperti itu. Apakah itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa? Kan itu kan bukan merupakan suatu aib,
Ya, kira-kira gitu ya. Seperti itu. Berarti terakhir ini membuktikan tidak ada kolaborasi antara Mail dan Nikita untuk memeras Reza Gladys ya? Jelas, Kalau- jelas jelas sangat, ya? sangat tidak ada, ya kan? Karena ada pun uang itu berpindah dapat dibuktikan juga bahwa memang itu adalah hasil kesepakatan, tidak ada pemaksaan. Nah, ketika dia si Reza mengatakan bahwa gimana Mail, ya kan? Akhirnya disitulah terjadi kesepakatan, tidak ada pemaksaan. Masa ada kesepakatan diingatkan setahun lagi mau diperas lagi kan mungkin, ya kan? Kalau orang yang waras otaknya, ya kan? Kalau enggak ya enggak tahu, mungkin aja berpendapat seperti itu. Kayak gitu ya. Bangga